Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Exasting. Indonesia tidak terlepas dari sejarah. Untuk memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, lebih baik lagi jika kita mempelajari tentang sejarah-sejarah dan mengenang jasa para pahlawan. Dengan salah satu caranya yaitu mengunjungi tempat bersejarah. Jelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, ada salah satu tempat yang sangat bersejarah yang merupakan tempat pengasingan Soekarno dan Hatta. Bagaimana sebenarnya tempat singgah proklamator di Rengas Dengklok? Kami akan mengajak Anda untuk melihatnya lebih lanjut lagi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Rumah bersejarah yang terletak di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini merupakan kediaman dari seorang petani keturunan Tionghoa, Chow Kye Song. Rumah yang berusia 104 tahun ini, 95% bagiannya masih terjaga keasliannya. Rumah ini merupakan rumah tempat menginap Soekarno dan Hatta saat pengasingan oleh para pemuda. Rumah Chow Kye Song berada di dekat Sungai Citarum. Akan tetapi, karena abrasi, rumah Chow Kye Song dipindahkan ke lokasi yang tak jauh bersama material keasliannya pada tahun 1957, termasuk ornamen dan perabotan yang digunakan Soekarno dan Hatta selama pengasingan. Tepat 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda dari kelompok Menteng 31 seperti Sukarni, Singgi, dan tokoh-tokoh lainnya membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar menjauh dari pengaruh Jepang dan didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di dalam rombongan itu juga ikut serta istri Bung Karno, Fatmawati, dan putranya yang masih bayi, Guntur Soekarno Putra. Awalnya para pemuda hendak membawa Bung Karno serta rombongan ke Markas Pembela Tanah Air atau PETA di Rengas Dengklok. Namun kemudian rombongan singgah dan memilih pindah ke rumah Chow Kye Song yang dianggap lebih tertutup dan tidak mencolok untuk menghindari pengawasan. Namun, ada beberapa barang yang merupakan replika karena barang yang asli kini sudah berada di museum. Berikut tanggapan dari cucu Chow Kye Song, Kianto Juhari. Yang museum itu cuma tempat tidur, meja, sama kursi 4, sama tikar, sama tempat minum. Itu aja di bawah museum. Itu selebihnya masih asli, Yang dipegang, yang digunakan oleh batu kayu mulia pada waktu itu kan DPN. Kalau yang enggak diambil. Itu masih asli ya Pak, selebihnya? Ya, kita kebanyakan kalau semua habis kalau kita nggak punya. Kita punya 4, kita kasih. Kita kasih kita nggak mau, nggak kita maunya. Yang penting kita ini ada urusan apa-apa jangan sampai sulit gitu aja. Di rumah inilah Bung Karno dan Hatta menyusun teks proklamasi. Kamar serta barang-barang peninggalan waktu itu hingga kini masih dijaga dan dirawat oleh keluarga Chow Kye Song. Sejumlah foto ditambahkan untuk memperkuat sejarah peristiwa Bung Karno dan Bung Hatta. Kini, rumah ini telah dijadikan situs cagar budaya yang dibuka secara umum bagi masyarakat yang ingin berkunjung dan lebih mengenal sejarah Republik Indonesia. Kelompok 1 Exasting melaporkan.